Bisa nggak umur kita cuma 60 tapi kita dapat pahala 1000 tahun? Yang pertama, dia akan kejar amal soleh yang paling bermanfaat yang dia bisa lakukan. Misalnya dia sholat 2 rakaat misalnya, atau 10 rakaat, atau 20 rakaat yang dia bisa kerjakan dari sholat. Mungkin yang Allah bolehkan buat dia misalnya sholat wudu, sholat taubat, atau dia mungkin memperbanyak zikir kepada Allah, atau dia berbanyak istighfar kepada Allah. Ya. Apa saja amal-amal yang dia kerjakan, yang dia bisa kerjakan gitu. Atau yang kedua, dia bertobat dari dosa-dosanya. Tidak akan ada opsi yang lain. Begitu ada kesempatannya, kerjakan. Ya. Tugas kita kalau ada kesempatan amal soleh, kerjakan. Jangan bermalas-malasan. Dalam hal ibadah, Bapak Ibu harus paksakan. Paksa. Kalau ada kesempatan, kita lagi mau terbangun tengah malam nih, ada kesempatan sholat malam, langsung uduk sholat. Bangun. Ada kesempatan untuk mendengarkan, diundang pengajian seperti ini, hadir misalnya. Ada kesempatan orang miskin lagi minta sedekah. Kalau orang-orang beriman, panjang umurnya tujuannya agar memperbanyak amal saleh, ya, dan memohon ampun dari kesalahan-kesalahan, sehingga nanti dia bisa mendapatkan maksimal pahala pada hari kiamat dan selamat dari siksa Allah. Kalau orang-orang kafir, mungkin mereka ingin menambah dosa-dosa mereka. Ya. Tapi kita sekarang bicara seorang muslim, karena kita sedang membedah buku berhubungan dengan bahasan seorang muslim. Dan buku ini ditulis oleh Amir bin Muhammad Al-Mudhari. Saya selalu sarankan kalau Bapak Ibu beli buku, ya, tentu saja kita fokus melihat apa yang ingin disampaikan oleh penerbit dan penulis. Di sini kalau kita lihat ada maksud dan tujuan yang disampaikan oleh penerbit, bisa dilihat di halaman 6 dan halaman 7. Ya. Karena di awal-awal itu adalah pembukaan. Ya. Ini pun sebenarnya masih masuk dalam muqaddimah buku ya. Tapi beberapa lembar sebelumnya itu adalah pengantar penerbit dari halaman 3. Isinya itu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pesan yang penerbit ingin sampaikan, buku ini diterbitkan dan disebarluaskan di tengah-tengah masyarakat kita, inilah yang ingin dijadikan sebagai sebuah target. Saya bacakan di halaman 6, biar jelas buat kita dulu. Betapa banyak manusia menghabiskan waktu mereka yang sangat berharga itu dengan kegiatan yang sama sekali tidak bernilai, jauh dari kata berharga. Padahal jika seseorang menggunakannya dengan optimal, niscaya waktu yang dilaluinya akan menjadi wadah yang penuh berisi mutiara amal saleh yang memberatkan timbangan dan menggembirakan pemiliknya di akhirat kelak. Paragraf ini memberikan jawaban kepada kita, dan Bapak Ibu sudah bisa ambil sebuah kesimpulan sederhana. Oh, ternyata buku ini sedang membahas bagaimana memaksimalkan umur yang Allah berikan. Waktu dan kesempatan ini semuanya berisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Tidak ada yang sia-sia, apalagi dosa. Inilah yang sedang diinginkan oleh penerbit, dan ini penting sekali untuk diketahui. Sehingga Bapak Ibu kalau beli buku jadi tahu, oh ternyata buku ini sebenarnya isinya seperti ini. Ya. Kemudian diangkatlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah Al-Asr oleh penerbit di situ. Sebagai orang beriman, cukuplah dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah bersumpah demi masa. Surah Al-Asr kita semua hafal, dan ini nanti akan jadi fokusan bahasan kita. Saya bacakan Al-Asr ayat 1 sampai ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Allah bersumpah di sini demi masa. Jadi bahasa Arabnya waktu itu asr, ya. Waktu. Tapi karena ada alif lam wal asr, berarti Allah ingin waktu tertentu, bukan semua waktu. Yang dimaksud adalah waktu kalian di dunia. Allah bersumpah, hati-hati, perhatikan baik-baik waktu dan umur yang aku berikan untuk kalian di dunia. Lalu ayat 2-nya Allah mengatakan innal insana lafi khusr. Inna ini dalam bahasa Arab dikenal dengan harfut ta'kid. Ya, untuk memastikan sesuatu kalau dalam bahasa Arab
ada penekanan maka pakai inna, anna, ya, lakinna. Sini Allah mengatakan innal insana. Terjemahan Indonesia, bahasa Indonesianya sungguhnya. Dia pasti manusia itu banyak sekali mengalami kerugian-kerugian. Maksudnya selama di dunia. Kenapa? Karena mereka membuang-buang waktunya. Mereka tidak isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau seandainya Bapak Ibu sekalian di saat ini, di detik ini, kita mengunjungi sebuah kuburan, kemudian di situ ada satu kuburan terbuka, dan ada orang yang mati dari sekian banyak di kuburan itu dibangkitkan, kemudian diberikan opsi buat dia. Anda akan dihidupkan kembali, misalnya Allah mengatakan pada dia, Allah akan hidupkan dia kembali hanya setengah jam saja. Kemudian akan kembali masuk lagi di kuburan. Pertanyaan saya dan tolong Bapak Ibu jawab di hati masing-masing saja. Ya. Kira-kira apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan kembali untuk mengejar makanan favoritnya? Apakah dia akan meeting lagi miliaran rupiah? Apakah dia akan duduk, nonton dan menghabiskan waktunya pada hal-hal yang hanya mengisi waktu saja di dunia? Atau hal-hal yang tidak ada manfaatnya, sendaguro yang berlebihan misalnya? Saya yakin jawabannya kita tahu semua. Saya yakin kalau dia diberikan waktu hanya setengah jam, dia hanya melakukan salah satu dari dua perbuatan. Kalau dua-duanya bisa tentu dia akan kejar. Yang pertama dia akan kejar amal soleh yang paling bermanfaat yang dia bisa lakukan. Misalnya dia sholat 2 rakaat misalnya, atau 10 rakaat, atau 20 rakaat yang dia bisa kerjakan dari sholat. Mungkin yang Allah bolehkan buat dia misalnya sholat wudu, sholat taubat, atau dia mungkin memperbanyak zikir kepada Allah, atau dia berbanyak istighfar kepada Allah. Ya. Apa saja amal-amal yang dia kerjakan, yang dia bisa kerjakan gitu. Atau yang kedua, dia bertobat dari dosa-dosanya. Tidak akan ada opsi yang lain. Sama halnya kalau kita misalnya Bapak Ibu sekalian di ruangan ini, tentu kita berharap Allah berikan panjang umur, tapi kita harus sadari satu fakta, semua orang akan meninggal dunia. Saya dan Bapak Ibu sekalian sedang berjalan menuju ke liang lahat masing-masing. Dan kita harus sadari itu, tidak harus masuk IGD dulu misalnya, ya. Karena orang yang lalang di depan rumah sakit lebih banyak daripada orang yang masuk di rumah sakit. Berarti yang meninggal dalam kondisi sehat lebih banyak daripada orang yang meninggal dalam kondisi sakit. Saya bukan menakut-nakuti, tapi memberikan penyadaran, karena ini tujuan utama bahasan buku kita. Bagaimana nanti kita menyadari, kalau Allah masih memberikan umur, maka jangan disia-siakan. Penting sekali untuk digarisbawahi. Kalau seseorang di antara kita sekarang di ruangan ini, tiba-tiba dia melihat malaikat maut, dan itu pasti terjadi satu waktu. Misal saya sebagai contoh, di ujung ruangan saya lihat malaikat maut, Bapak Ibu tidak lihat. Kemudian di saat itu, pada saat roh saya akan dicabut, saya masih diberikan kesempatan 5 menit saja. Setelah 5 menit saya akan cabut roh kamu Khalid. Kira-kira apa yang akan saya lakukan? Saya pasti akan coba mencari, menguras pikiran saya, amal soleh apa yang paling baik sekarang ini. 5 menit. Atau saya segera bertobat, mohon ampun kepada Allah, agar semua dosa saya dimaafkan misalnya. Ini pasti akan dilakukan oleh semua orang kalau dia sudah lihat malaikat maut. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita garis bawahi, kita tidak harus tunggu malaikat maut itu seperti tadi keadaannya. Karena mati itu misterius, bisa datang setiap saat. Betapa ruginya orang yang banyak membuang-buang waktunya pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Di saat kita lagi ada waktu kosong, jangan Bapak Ibu sekalian sibuk membuka handphonenya, cari kontak teman-temannya. Kira-kira siapa yang punya masalah lalu mengatakan, curhat aja sama saya. Saya banyak waktu kok. Untuk apa mendengar permasalahan orang lain? Kita sendiri butuh amal soleh. Justru waktu luang itu kita gunakan untuk menambah amal soleh kita. Kita kalau meninggal Bapak Ibu sekalian butuh dengan 1 subhanallah. Kita butuh dengan 1 alhamdulillah. Kita butuh 1 la ilaha illallah. Kita butuh 1 dengan Allahu Akbar. Kita butuh 1 dengan astagfirullah. Kalau itu aja dikasih kesempatan untuk hidup lagi, kita akan lakukan. Kenapa disia-siakan? Lisan seorang muslim hanya keluar kalau bukan yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, misalnya zikir, berdoa, membaca Quran, ya, memberikan nasihat misalnya, atau hal yang mubah, tegur sapa, ya, atau berbicara hal yang bermanfaat secara duniawi gitu kan. Ada manfaatnya, bukan hal yang kosong gitu. Apalagi masuk pada perbuatan dosa seperti gosipin orang, fitnah orang lain yang hanya membuat akan ada konsekuensi hukum yang datang kepada dia.
Jadi harus difahami baik-baik. Makanya Allah mengatakan banyak sekali manusia di muka bumi ini, selama di dunia mereka dikasih umur, mereka sia-siakan, rugi. Mereka akan menyesal nanti. Di hari kiamat nanti Bapak Ibu sekalian, ada 3 golongan yang akan menyesal nanti. Yang pertama itu adalah para pelaku dosa, para orang kafir, meninggal dalam keadaan kufur. Sebagai orang kafir, orang munafik, orang musyrik yang menyekutukan Allah, ini mereka menyesalnya luar biasa karena nggak bisa selamat lagi. Kalau dalam teori agama kita, konsep wahyu penyampaiannya adalah mereka akan kekal dalam api neraka. Sebagaimana keadaan Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun, Namrud, dan orang-orang yang tidak asing, kalau yang mempelajari agama Islam akan mendengar nama-nama itu. Ada orang yang kedua, yaitu orang yang banyak buat dosa tapi tidak taubat. Dari bangun tidur sampai tidur lagi dosa terus. Dari dosa ke dosa yang lain. Contoh misalnya dari gosip ke gosip yang lain. Semua kondisi orang lain dicari tahu dan dia sangat bangga kalau mendapatkan informasi tentang kekurangan seseorang. Padahal itu tidak boleh dalam Islam. Makanya kata Nabi SAW, min husni islamil mar tarku ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat buat dia. Kita selalu mau tanya, kalau mau ucapin sesuatu, mau lihat sesuatu, mau dengar sesuatu, mau jamah sesuatu, mau langkah kaki ke tempat, maka harus kita pikirkan, ini bermanfaat atau tidak buat saya. Ini nanti akan bermasalah enggak? Dihisab Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Kalau kita tidak pikirkan itu Bapak Ibu sekalian, kita main ucapin apa saja, kita main lihat apa saja, kita main dengar apa saja, jamah apa saja, melangkah kaki ke tempat apa saja, mau haram, mau halal, tidak penting buat kita, maka pastikan kalau itu baik, maka akan dapat balasannya. Tapi kalau itu buruk, ada konsekuensi hukuman. Ya. Jadi tidak boleh kita lalai dalam masalah ini. Setiap orang akan bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Lalu Allah mengatakan, setelah Allah mengatakan, demi masa waktu kalian di dunia, banyak manusia dalam kondisi rugi. Illa alladhina amanu wa amilus shalihat. Kecuali yang tidak rugi itu adalah orang yang sibuk dengan keimanannya dan amal salehnya. Dari amal saleh ke amal saleh yang lain. Dari zikir ke doa, dari doa ke baca Quran, dari baca Quran ke majelis ilmu. Dari kalaupun harus yang duniawi mubah, nanya kabar orang, nanya tentang prestasinya, oke. Tapi nggak ada celah untuk masuk ke pintu-pintu dosa yang nanti akan ada konsekuensi hukum. Lalu Allah mengatakan, orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, saling berwasiat tentang kebenaran ini, wa tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat agar bersabar melaluinya. Agar bersabar melaluinya. Golongan, saya kembali tadi ke golongan orang yang menyesal. Yang pertama orang kafir, munafik, dan orang musyrik. Yang kedua orang banyak berbuat dosa. Gitu kan? Dia banyak sekali dosanya dan tidak sempat taubat. Dan yang ketiga adalah orang yang di dunia banyak melalaikan kesempatan amal saleh. Dia masuk surga. Sudah dapat nanti balasannya. Tapi dia pada saat itu juga punya penyesalan, tapi sederhana. Penyesalannya adalah, kenapa dulu saya sempat tinggalkan satu sholat malam saya ya, atau satu sholat duha saya. Oh pernah ada kesempatan saya sedekah sama tetangga saya miskin. Oh pernah ada kerabat saya minta tolong, saya nggak tolong. Kenapa dulu ya saya tidak maafkan si fulan. Itu semua penyesalan akan ada. Kenapa? Karena dengan kalau dia lakukan, derajatnya lebih tinggi daripada yang dia dapatkan sekarang. Oleh karena itu peluang-peluang amal soleh nggak boleh disia-siakan. Begitu ada kesempatannya, kerjakan. Ya. Tugas kita kalau ada kesempatan amal soleh, kerjakan. Jangan bermalas-malasan. Dalam hal ibadah, Bapak Ibu harus paksakan. Paksa. Kalau ada kesempatan, kita lagi mau terbangun tengah malam nih. Ada kesempatan sholat malam. Langsung uduk sholat. Bangun. Ada kesempatan untuk mendengarkan, diundang pengajian seperti ini, hadir misalnya. Ada kesempatan orang miskin lagi minta sedekah. Tidak usah negosiasi sama syaitan. Kasih enggak ya? Lalu syaitan bisikin, mungkin itu orang bohong, mungkin itu orang menipu. Bukan urusan kita negosiasi sama syaitan. Tugas kita orang minta kasih. Dia bohong, dia akan dihukum sama Allah. Kita niatnya ikhlas, kita akan dapat pahalanya. Innamal a'malu binniyat. Sering kami berikan contoh di pengajian, kalau kayak majelis ini ada orang datang membawa satu proposal masjid. Bapak Ibu, ini ada proposal masjid 100 juta saya mau bangun. Lalu kita nyumbang semua. Sebulan kemudian kita tahu ternyata dia bohong. Apakah kita rugi? Jawab. Kita akan diberikan sesuai dengan niat kita. Innamal a'malu binniyat. Allah akan kasih kita pahala bangun masjid walaupun belum dibangun, dan dia akan kena hukuman karena dia berdusta dengan perbuatannya. Ya. Oleh karena itu tidak ada waktu
ya bagi seorang muslim untuk menyanyiakan waktunya, ya. Apalagi orang kalau sudah lewat dari masa balik yang cukup jauh. Saya yakin mungkin di sini terutama Bapak Ibu yang hadir mungkin sudah ada yang sepuh, itu sudah luar biasa Allah banyak kasih kesempatan umur, jangan lagi disia-siakan. Ada satu kisah unik dari Hasan Basri rahimahullah. Beliau pernah kedatangan seorang yang sudah 60 tahun. Lalu dia berkata, orang itu mengatakan, ditanya sama Hasan Basri, umur Anda berapa? Dia bilang, umur saya 60 tahun. Kata Hasan Basri, kalau begitu sudah 60 tahun, Anda menuju ke Tuhan Anda, dan sebentar lagi Anda akan sampai. Orang itu kaget. Lalu dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Di Indonesia sedikit saya perbaikin. Keyakinan kita ucapin ini kalau ada kematian saja ya. Padahal dalam Islam kita ucapkan ini setiap kita merasa ada musibah atau ujian. Ya. Sampai para salafus soleh, orang-orang soleh sebelum kita itu kalau jalan kakinya kesentuh batu, inna lillahi wa inna raji'un. Mau keluar rumah, tiba-tiba cuaca berubah dan dia tidak bisa keluar. Inna lillahi wa inna raji'un. Mau keluar, pakaiannya belum siap. Misalnya inna lillahi wa inna raji'un. Itu memang dibaca begitu. Ya. Ini bukan cuma orang mati saja. Setiap ada ujian kita ucapkan itu. Maka pada saat dia bilang begitu, kata Hasan Basri, apa kau tahu makna kalimat yang kau ucapkan? Dia bilang tidak. Kata Hasan Basri, maknanya kamu milik Allah dan kamu akan kembali. Artinya orang yang tahu dia akan kembali kepada Tuhannya, dia akan tahu. Dia harus tahu kalau dia akan dihisab. Akan Allah perlihatkan amal baik dan amal buruknya. Maka orang itu mengatakan, kalau gitu apa yang harus saya lakukan? Kata Hasan Basri, ini nasihat beliau ya. Perbaikin sisa umurmu ke depan, ya, maka Allah akan memaafkan kesalahanmu yang lalu dan memberikan balasan atas kebaikanmu yang akan datang. Tapi kalau kamu masih merusak sisa umurmu ini, masih berisi dengan dosa-dosa dan maksiat, pelanggaran dan pelanggaran, maka Allah akan hukum kamu dengan masa lalumu dan masa akan datang. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus sadari, semua keputusan ada di tangan kita masing-masing. Kalau yang lalu telah berlalu, tapi ke depannya kita harus jauh lebih baik daripada sebelumnya. Mumpung Allah kasih umur. 1 hari umur saja Bapak Ibu sekalian itu sudah sangat mahal. Saya pernah buat satu ceramah judulnya inilah hari emasmu. Saya hanya bahas tentang hari yang Allah kasih. Kayak sekarang ini, hari ini Allah kasih kita kesempatan di hari Selasa untuk duduk di pengajian ini. Ini hari emas. Kalau yang lalu itu umur kita yang sudah berlalu. Yang umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, berapapun umur kita yang hadir di sini misalnya, maka itulah umur pasti yang kita miliki. Karena sudah kita lalui dan kita nikmati. Sisa ke depan kita tidak tahu. Apa kita masih hidup atau tidak kita tidak tahu. Jadi jangan selalu berangan-angan dengan umur ke depan, kita belum tahu. Yang lalu sudah berlalu nih. Kalau itu baik, kita isi dengan amal soleh, maka hari ini tambah itu. Kalau yang lalu buruk, hari ini bertobat. Ini hari emas. Karena belum tentu kita hidup besok. Kita nggak tahu. 1 detik ke depan aja kita tidak tahu masih hidup atau tidak. Maka harus jeli. Ya, kita yang harus menyadarkan diri kita sendiri. Dan itu pentingnya majelis ilmu seperti ini Bapak Ibu sekalian. Memberikan penyadaran kepada kita. Pengajian itu yang penting adalah apa yang sedang disampaikan dan tidak penting siapa yang menyampaikan. Kalau itu benar dan itu bisa membawa kita pada penambahan keimanan. Kalau Allah, kalau Rasul, Allah berfirman, Rasulullah bersabda, terima, amalkan. Karena tidak mungkin para da'i, para ustadz, para kiai datang ke rumah Bapak Ibu semuanya ketuk pintunya, ayo sholat, ayo puasa, nggak mungkin. Kami hanya bisa pegang mikrofon begini dan mengingatkan. Maka orang yang cerdas mendengar, masuk merenungi dengan pikirannya, masukkan dalam hatinya. Aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini akan terjadi nanti penyesalan yang besar. Nah, itu yang dimaksudkan dengan makna surah Al-Asr ini. Kemudian dikatakan di situ, setelah terjemahkan surah Al-Asr, kita baca di halaman 7-nya, supaya tidak merugi, maka jagalah keimanan itu. Inilah waktu dengan amal saleh, ya. Atau isilah waktu dengan amal saleh. Maaf, ya. Dan ajaklah orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mulai sekarang setelah baca ini, ya, seperti itu pesannya sebenarnya benar-benar. Setelah baca ini Anda harusnya sadar Anda butuh amal saleh, tidak ada yang bisa mengerjakan kecuali Anda sendiri. Dan supaya juga bisa lebih konsisten, maka ajak juga orang lain dalam kebaikan. Jangan sebaliknya, kita jadi penyebab ajak orang selalu dalam dosa, gitu kan?
ajarin orang bagaimana cara gosip, bagaimana cara menipu, bagaimana cara berzina, bagaimana cara ini dan itu. Jangan, nanti kalau dia kerjakan, kita juga dapat dosa dia. Kemudian dikatakan, dan ajaklah orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bersabarlah dalam semua itu. Kita butuh kesabar. Sabar kata ulama ada 3, sabar dalam mengerjakan ketaatan. Jadi kayak bangun sholat malam, duduk di majelis ilmu seperti ini, baca Quran, apalah, umroh dan haji, butuh kesabaran. Karena pasti akan godaan syaitan berat untuk membuat kita tidak melakukannya. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Semua kita pasti punya peluang berzina, berbohong, menipu. Tapi sabar, kalau sedang datang bisikan syaitan jangan diikutin. Karena itu haram dalam Islam. Dan yang ketiga, sabar dalam ujian harian. Sakit, ya gangguan orang, nah itu semua sabar. Itu yang dimaksud dalam sabar itu. Lalu dikatakan di sini, lalu bersabarlah dalam semua itu. Rasulullah SAW telah memberikan nasihat yang sangat mendalam bagi kita semua. Dalam sabda beliau, igtanim khamsan qabla khamsin. Ambillah keuntungan pada 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lainnya. Syababaka qabla haramik. Yang pertama adalah masa mudahmu sebelum datang masa tuamu atau pikun. Di sini maksudnya masa muda adalah masa yang masih sehat. Ya, jadi bukan umur saja. Ya, jadi kita sayangkan kadang-kadang kalau anak-anak masih belasan tahun, masih ABG, oh itu masih belum saatnya ibadah, belum saatnya tutup aurat, belum saatnya masuk di masjid. Apa-apa puas-puasin dulu. Kadang-kadang orang tuanya bahkan yang jadi penyebab anaknya begitu. Udah ibu dulu begitu kok, nggak apa-apa. Ayah dulu begitu kok. Kalau kita punya masa lalu yang kelam, jauh dari Allah, Bapak Ibu sekalian jangan diwariskan kepada anak-anak kita. Wariskan sesuatu yang baik. Kalau kita sekarang umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, baru kenal Al-Quran, maka anak kita harus di bawah 10 tahun sudah hafal Quran kalau perlu. Tutupi kesalahan kita di situ, jangan malah wariskan. Maaf, saya tidak kenal siapapun hadir di sini, secara pribadi tentunya. Maka kalau saya berikan contoh, jangan anggap itu sedang menyinggung Bapak Ibu sekalian. Sama sekali tidak ya. Tapi ada banyak orang kasusnya, dia hamil di luar nikah misalnya. Lalu dia bilang sama anak perempuannya, nggak apa-apa ibu dulu begitu kok. Ya, misal contoh. Ya. Atau ada seorang ayah misalnya anak laki-lakinya ugal-ugalan. Oh nggak apa-apa, ayah juga begitu. Coba aja semuanya. Seakan-akan silakan buat kejahatan, buat kemaksiatan. Kok aneh? Kenapa bukan anak dijadikan amal jariah? Kenapa bukan kita malah tutupin kesalahan kita yang lalu dengan memperbaiki anak-anak kita itu? Walaupun mulai sekarang mereka harus sholat 5 waktu, mereka tutup aurat dari kecil, mereka segala macam. Jadi tutupin di situ kesalahan kita dengan memperbaiki keturunan kita. Kemudian di sini dikatakan, jadi maksimalkan masa muda sebelum masa tua. Ya, lalu dikatakan wasihhataka qabla saqamik. Dan juga sehatmu sebelum sakitmu. Ya, mumpung masih sehat, ya, maka gunakan baik-baik untuk ibadah. Gunakan baik-baik untuk berzikir, berdoa, majelis ilmu, bersedekah, maksimalkan. Sebelum nanti datang masa sakit di mana orang sudah tidak bisa lagi beraktivitas. Kemudian yang ketiga, waginaka qabla faqrik. Masa kayahmu, kamu mampu. Di sini kaya bukan harus kaya raya, tapi sudah punya kemampuan, punya pendapatan, punya tabungan sebelum datang masa miskinmu. Artinya sedekahkan, keluarkan di jalan Allah. Karena Nabi SAW pernah menasihatin para sahabat membuka wacana pikiran mereka, dan sekaligus kita juga bisa fahami hal yang sama sekarang ya. Kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang lebih suka mengelola hartanya sendiri atau dikelola oleh ahli warisnya? Maka kata para sahabat, tentu kami lebih suka mengelola harta kami sendiri ya Rasul. Kata Nabi SAW, sesungguhnya harta yang kamu sedekahkan di masa hidupmu, itulah yang kamu kelola sendiri. Karena akan kau terima nanti di timbangan amal hari kiamat. Dan yang kamu tabung terus, tidak disedekahkan, itu yang kamu biarkan ahli warismu mengelolanya. Belum tentu mereka bangun masjid, belum tentu mereka buat amal buat kita. Sekarang manusia banyak tidak paham masalah ini. Mereka sibuk nabung, padahal mereka bisa meninggal setiap saat. Kalau meninggal berarti tidak bisa lagi diapa-apakan harta itu. Sudah milik orang lain. Gitu kan? Pernah terjadi di Saudi, Bapak Ibu sekalian, kisah nyata. Ini pernah saya sampaikan juga di pengajian yang lain. Ada satu orang kaya raya di Saudi, ini kisah nyata. Hartanya sangat banyak. Seingat saya, ya kalau saya pernah hitung-hitung waktu disebutin dalam real, itu mungkin sekitar 600 miliar sekian uang yang ditinggalkan. Cuma orang ini kena sibuk kerja terus gitu.
Maka dia pun akhirnya meninggal dunia. Belum sempat menikah. Jadi tidak punya pasangan hidup, tidak punya anak. Kerabatnya mayoritasnya kerabat jauh. Yang orang tuanya sudah meninggal, pamannya sudah tidak ada. Maka pada saat dia meninggal, pemerintah Saudi mengambil alih harta yang cukup banyak itu. Lalu mencari tahu, memberikan kepada pengadilan agama di sana, mencari tahu siapa kerabatnya jadi ahli warisnya. Ditemukan ada sepupu dia yang cukup jauh, ada 3 orang. Dipanggillah 3 orang ini ke pengadilan. Setelah hadir di pengadilan, lalu kata hakimnya, apakah kalian tahu kenapa kami panggil? Mereka bilang, kami tidak tahu. Kami juga tidak merasa punya kesalahan kenapa harus dipanggil di pengadilan. Maka kata hakimnya, apakah kalian kenal si Fulan? Fulan ini maksudnya orang kaya yang meninggal itu. Mereka bilang, iya kami kenal. Tapi kami tidak terlalu dekat dengan dia. Karena orangnya selalu menjauh dari keluarga. Eksklusif gitu ya. Maka kata hakimnya, dia baru meninggal dunia. Kerabatnya pun tidak tahu kalau dia meninggal gitu. Dia baru meninggal dunia. Dan meninggalkan harta yang cukup banyak. Kami tidak menemukan ahli waris kecuali kalian bertiga. Dibagilah harta tersebut. Orang-orang yang tadinya miskin, tiba-tiba menjadi kaya luar biasa. Karena satu orang bisa mewarisi 200 miliar. Ya. Maka pada saat itu dibagi, setelah tanda tangan, semuanya akan cair dananya. Sebelum keluar dari pengadilan, kata hakimnya begini, ini kejadian nyata. Dia bilang, saya ingin memberikan kalian saran. Kalian kan mendapatkan harta yang melimpah ini, tidak melalui kerja. Bukan kalian kerja, yang kerja si mayit. Bagaimana kalau kalian masing-masing mengeluarkan uang, ini dalam rupiahnya, 1 miliar satu orang. Dari 200 miliar ya. Ini keluarkan 1 miliar, ini 1 miliar, jadi 3 miliar. Terus bangunkan masjid untuk pemilik uang. Berarti mereka masih punya 199 miliar kalau dia keluar 1 miliar itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? 3-3-nya nolak ahli warisnya. Yang pertama bilang begini, wahai hakim, saya sudah lama hidup susah. Sekarang saya jadi kaya begini, saya mau nikmati. Seakan-akan dia tidak mau keluarin 1 miliar, tidak mau dikeluarin. Padahal ini uangnya si mayit. Kemudian yang kedua mengatakan, saya punya utang banyak, saya ingin lunasi. Ya sebanyak apapun utangnya tidak akan sebanyak itu. Tapi memang dia tidak mau memberi. Nah yang ketiga mengatakan, hakim begini saja. Orang pemilik harta ini memang betul kerabat kami. Mereka juga kami jadi warisan, mendapatkan warisan dari hartanya. Tapi pertanyaan sederhana, kenapa dia semasa hidupnya tidak keluarkan buat dirinya? Kenapa kami harus keluarkan sekarang? Sebenarnya ini perkataan salah ya. Tapi ada juga benarnya di sisi yang lain. Kenapa orang ini semasa hidup tidak bersedekah? Kenapa dia tunggu nanti dia mati orang lain sedekahin? Kalau orang kerjakan, kalau enggak, ini kisah nyata ini. Begitulah orang kalau terus-menerus sibuk menabung dan tidak pikirkan masalah akhiratnya. Para salafus saleh, Bapak Ibu sekalian, itu selalu sibuk setiap hari bersedekah hartanya karena dia tahu dengan penuh keyakinan. Ini dalam teori agama kita ya. Dalam hukum agama kita, uang yang Bapak Ibu keluarkan, harta yang disedekahkan itu akan dibawa nilainya ketimbangan amal nanti. Bahkan dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Misal kita sedekah 1 juta rupiah ke satu orang miskin, kita lunasi utangnya, penuhi kebutuhannya, biayai anaknya sekolah, pembangunan masjid atau apa sajalah, anak yatim, perbaikan jalan misal, maka 1 juta itu akan mungkin kelihatannya habis tuh. Misalnya dipakai makan oleh orang miskin itu, atau dibayar utang dan segala macam. Tapi nilai 1 juta tidak hilang buat kita. Akan diterima nanti di timbangan amal hari kiamat, bahkan dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan akan diberikan kepadanya 10 kali lipat dari balasannya. Orang yang cerdas seperti itu. Makanya kata Nabi SAW, cepat raih itu masa kayamu sebelum masa miskin. Ya. Kemudian juga yang keempat dikatakan, wa faragaka qabla syughlik. Waktu lowongmu sebelum kamu tersibukkan. Jadi ada waktu lowong di rumah banyak, itu justru pakai maksimal. Berzikir aja paling tidak. Ucapkan zikir, istighfar. Baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Baca la hawla wa la quwata illa billah. Baca ayat Al-Quran. Berapa lembar yang bisa kita dapatkan. Gitu kan? Atau kita mungkin keluar rumah, silaturahim keluarga. Bantu orang susah. Ya. Majelis ilmu yang kita hadiri, semua yang bermanfaat. Dari hal bermanfaat yang lain. Harus maksimalkan. Sebelum nanti kita tersibukkan dengan hal-hal yang tidak bisa membuat kita untuk melakukan kebaikan tersebut. Mungkin dengan terjadinya gempa bumi, terjadinya kebangkrutan dalam usaha, terjadinya tadi sakit yang tiba-tiba stroke misalnya, tidak bisa buat apa-apa. Nah itu jangan sampai datang itu. Dan yang terakhir,
wa hayataka qabla mautik, dan hidupmu sebelum matimu. Ini sudah kita tadi panjang lebar sebenarnya menjelaskan tentang bagaimana hidup ini harus dimaksimalkan. Sampai seorang salafus saleh, teman-teman sekalian, itu pernah lihat ada anak-anak muda duduk di pinggir jalan, ngobrol, omong kosong. Lalu beliau lewat, lalu beliau mengatakan, andai saja waktu itu bisa dibeli, saya akan beli waktu itu dari anak-anak muda ini. Daripada mereka buang-buang percuma waktunya, lebih baik saya beli waktunya untuk saya pakai kalau bisa ditambah. Memang Allah sudah batasi waktu kita masing-masing. Ya. Kemudian penerbit mengatakan bagaimana cara mengoptimalkan pemanfaatan waktu yang sesuai dengan bimbingan Nabi SAW. Dapatkah seseorang yang hanya berumur 60 tahun meraih amal soleh yang setara dengan seseorang yang beribadah 1000 tahun? Atau bahkan lebih dari itu? Bisa nggak umur kita cuma 60 tapi kita dapat pahala 1000 tahun? Maka itu beliau tanya ya dalam ini, apa kiat-kiat yang harus dipraktekkan oleh umat Islam agar umur mereka berkah? Maksudnya umurnya cuma sekian tapi pahalanya malah banyak. Bagaimana teladan dari Rasulullah SAW, para sahabat dan para kaum salafus saleh dalam mengoptimalkan dan mengisi kehidupan di dunia ini dengan baik dan benar? Jadi supaya kita tahu bagaimana Nabi Muhammad SAW, bagaimana para sahabat ya memaksimalkan waktu mereka sehingga sisa umur ini semuanya berisi hal yang mencontohi mereka, hal-hal yang bermanfaat. Lalu kata penerbit, jika pertanyaan-pertanyaan seputar itu terus-menerus ada dalam benak Anda, maka untuk mendapatkan jawabannya, silakan menelah buku ini. Semoga penyesalan kita di akhirat nanti tidak akan terlalu besar. Sebab orang beriman pun akan menyesal mengapa semasa di dunia tidak beramal lebih banyak lagi. Jadi kita sudah rajin aja beramal, itu masih ada penyesalan nanti hari kiamat. Kenapa dulu ya ada orang yang saya tolak? Kenapa dulu ya ada sholat malam yang saya kerjakan tadi ya? Kenapa dulu ya waktu orang tua saya masih hidup saya tidak maksimalin berkhidmat dengan beliau misalnya. Terlebih lagi orang kafir yang tidak mengerti amal soleh sedikit pun. Namun sayang, seberapapun besarnya penyesalan mereka dan sekalipun air mata darah keluar tumpah dari mata mereka karena penyesalan itu, tetap saja mereka tidak akan dikembalikan lagi ke dunia. Ya, di sini dikatakan dalam bahasa Inggris, tapi the game is over, maksudnya permainan sudah berakhir, takdir sudah terukir, dan masa penangguhan telah berlalu. Tinggal tanda kutip merasakan siksaan di neraka, na'udzubillah, kata beliau. Akhir kalam, semoga buku ini menjadi salah satu sebab bagi meningkatnya kualitas usia kaum muslimin, mempertinggikan keberkahannya, dan mengoptimalkan amal soleh kita semua. Amin. Kemudian beliau tutup dengan salawat. Nah, ini baru kita bahas tentang masalah tujuannya. Jadi memang ada tujuan. Semua penulis itu pasti dan penerbit punya tujuan menerbitkan buku ya. Karena kita bedah buku jadi saya seperti ini. Kemudian juga yang perlu diperhatikan dalam masalah buku ini atau dalam setiap beli buku, lihat daftar isi. Nah, daftar isi itu ada datang di halaman 10 di situ ya. Tentang masalah apa saja isi buku ini. Nanti dari sini Bapak Ibu bisa tahu, oh ternyata isi buku ini nih yang dibahas. Nah gitu. Gak apa-apa baca buku itu tidak berurut dari bab pertama, gak masalah. Yang penting kita mulai baca. Karena banyak orang beli buku, cuma suka judulnya, beli dipajang di rumah, gak pernah dibaca. Apalagi kalau sampai mau mengkhatam, menghabiskan, itu jarang sekali. Nah ini salah satu sebab kenapa kami sering menggunakan metode pembedahan buku. Jadi supaya Bapak Ibu ya terbiasa untuk sering membaca buku. Karena persentase masyarakat kita membaca buku ini masih sangat kecil. Sangat kecil ya. Kita mungkin lebih suka melihat, mendengar daripada membaca. Padahal sebenarnya membaca itu penting sekali, menambah wawasan kita. Dan kalau makin banyak ilmu kita, kita juga makin ya berhati-hati dalam melangkah, teliti, jeli ya, sehingga semuanya hal-hal yang bermanfaat saja. Dalam mukaddimah buku, penulis juga di sini mengangkat tentang masalah surah Al-Asr tadi, tidak kita ulangi lagi ya. Dan insya Allah kita akan masuk ke bahasan kita sekarang di bab atau bahasan yang pertama, mengapa Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan masa. Dan kita akan fokus bahas ini saja. Insya Allah sisanya kita akan lanjutkan nanti di pertemuan kita yang kedua. Jadi buku kecil ini itu membutuhkan beberapa kali pertemuan untuk menyelesaikannya ya.
Dan 30 atau 31 poin itu belum dibahas. Nanti akan ada di bab setelahnya ya. Poin demi poin akan kita bahas untuk mendapatkan keberkahan dan panjang umur ala Nabi SAW.